Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo sahabat YMC semuanya. Oke, kali ini kita akan belajar untuk membuat sebuah buku panduan untuk calon pekerja migran Indonesia dan untuk TKI Indonesia pekerja Arab Saudi. Oke, kali ini bukannya saya so pintar, tapi kita sharing aja. Dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan karena saya masih proses dalam belajar. Oke, lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar sahabat YMC semuanya? Semoga kalian disehatkan selalu, dipanjangkan umurnya, berkah umur juga hartanya, dan juga digampangkan dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, kali ini YMC akan membuka sebuah buku yang bernama bukunya itu Bu Sapri, yang mana buku ini adalah merupakan buku panduan bagi para TKI dan TKW. Utamanya ini panduan buku untuk pekerja wanita Indonesia Arab Saudi. Ini buku adalah hadiah atau pemberian dari KJRI. Buku ini disusun secara singkat karena untuk membekali para TKW dan TKI khususnya pekerja migran Indonesia maupun untuk calon pekerja migran Indonesia. Oke, buku ini dilengkapi oleh kata pengantar yang awal, yang mana pengarang mengucapkan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah usai disusun buku untuk panduan pekerja migran Indonesia atau WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri serta pihak lain telah bekerja sama dalam mewujudkan Bu Sapri, yaitu buku saku gratis untuk pekerja di Saudi Arabia. Oke, kita langsung aja ke daftar isi. Nah, ini ada sekapur sirih, kita bisa lewati aja ya. Nah, di sini sebelum daftar isi buku, di sini dicantumkan nomor-nomor hotline kantor perwakilan Republik Indonesia di Saudi Arabia. Pertama yaitu Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh. Pengaduan khusus ini nomornya. Dan kedua, pengaduan konsuleran. Ini nomornya juga ada tertera di sini. Yang kedua, Konsulat Jenderal Indonesia di Jeddah. Nah, ini hotline pengaduan di Jeddah. Daftar isinya yaitu yang pertama kata pengantar, 2 sekapur sirih, 3 hotline kantor perwakilan, nomor 4 itu daftar isi, kelima resmi dan benar di negeri orang. Selanjutnya di halaman ke-6, dokumen Anda adalah nasib Anda dan hak-hak tenaga kerja. Nomor 6, prasangka, yang mana tersusun dari 2 materi, yaitu hindari terjadinya fitnah, yang kedua peringatan. Nah, nomor 7, hukum. Hukum di sini ada beberapa bagian ya di sini nih. Oke, maaf. Hukum di Saudi, hukum kejahatan, hukum perbuatan jahat, hukuman, nyawa dengan nyawa, atau mungkin yang membunuh hukumannya dibunuh lagi. Contoh kasus Cina, 2
tuntutan. Selanjutnya di sini sihir, peradilan sihir, perhatian, contoh kasus sihir, dan sebagainya. Nah, yang akan mencoba kita bahas, saya rasa awalnya saya cuma membaca doang, tapi karena mungkin di luar sana banyak teman-teman yang tidak punya, yang tidak semua punya buku ini, jadi saya mencoba untuk mempublikasikannya karena buku ini diwariskan atau dihadiahkan kepada TKI dan TKW Indonesia atau pekerja migran Indonesia. Jadi mungkin untuk teman-teman yang melihat video ini yang belum punya, silahkan mari kita sama-sama belajar untuk menyimak tuntunan atau panduan buku dari Kajar ini. Yang pertama, resmi dan benar di negeri orang. Yang dimaksud resmi dan benar di negeri orang yaitu apabila teman-teman ini yang masih baru mungkin, atau yang masih di Syarikat, atau yang belum berangkat, Anda harus meneliti data-data Anda dengan cermat, seperti paspor, visa, dan PK yaitu perjanjian kerja, dan data-data kalian harus kalian teliti sama dengan yang kalian punya atau sudah berubah. Biasanya di sini sering kita temui bahwa sering ada data-data kita yang dikecelokkan atau dikecohkan, misalnya seperti seperti tanggal lahir, nama. Nah, di sini saudara-saudara perlu kita teliti, karena apabila data-data kita tidak benar atau tidak resmi, nanti kita akan menjadi orang asing di keluarga kita, karena pemerintah itu akan mengonfirmasi apabila pekerja migran Indonesia yang resmi, yang jelas data-datanya. Karena apabila orang tersebut tidak punya data, maka tidak dapat diakui oleh pemerintah. Maka dari itu, untuk teman-teman harus bisa menjaga data dengan baik. Dokumentasi harus disimpan dengan baik, secara teliti, dibaca dan dicermati, jangan sampai hilang. Resmi dan benar di negeri orang. Artinya, selain resmi, kita juga harus benar di negeri orang. Maksud di sini, ya benarnya itu kita harus sesuai dengan ketentuan hukum dan taat kepada hukum. Karena di judul pertama juga di sini dituliskan, kenali hukum, jauhi hukuman. Nah, dari judulnya bukunya pun ini kita sudah tahu bahwa pemerintah itu menganjurkan kepada kita untuk mengenali hukum dan menjauhi hukuman. Jadi kita sebelum berangkat ke sini, tentunya ketika sebelum berangkat kalian itu PAP dulu ya, jadi berikan arahan. Nah, di situ kita harus benar-benar mencermati, kita harus mengingat ulang aturan-aturan di luar negeri harus seperti apa, adabnya seperti apa, adatnya seperti apa. Bahkan kita dianjurkan untuk memahami adat istiadat orang lain, karena apabila kita sudah pergi ke negeri orang, kita tidak bisa menggunakan adat istiadat
yang kita pakai sehari-hari, misalnya seperti berpakaian bebas ataupun berperilaku bebas seperti sama keluarga di rumah. Nah, ketika kita sudah menginjak di negeri orang, maka kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan sesuai dengan bimbingan atau arahan-arahan ketika kita PAP sebelum kita diterbangkan. Nah, kita harus mengingat kembali. Alangkah baiknya ketika kita mau berangkat di PAP itu sebenarnya kita harus menyediakan buku dan pensil ataupun pulpen. Jadi yang baik itu ketika kita PAP, kita harus mencatat semua arahan-arahan tersebut agar kita tidak lupa. Dan ketika lupa pun kita bisa membaca kembali. Nah, di sini jauhi hukuman. Jadi kalau kita tidak kenal hukum, bagaimana kita tahu hukum yang mana yang kita harus jauhi? Betul apa tidak? Nah, jadi ketika kita sudah kenal hukum, tahu hukum-hukum apa yang harus kita taati, otomatis kita bisa tahu yang mana harus kita jauhi. Nah, maka di sini harapan yang baik harus didahului dengan cara yang benar. Hindari cara-cara pemalsuan nama. Maksudnya hindari cara-cara pemalsuan nama asal. Jadi ketika kita pasporan misalnya, begini maksudnya, seharusnya hal seperti ini itu kita harus teliti ketika pasporan atau sebelum kita terbang, agar kita tidak dikelabui oleh petugas-petugas yang bermain serong di belakang hukum. Karena ketika kita mau pasporan dan ketika kita masuk PT, begitu banyaknya ya calo-calo yang ini itu karena mereka itu mencari keuntungan. Padahal tugas mereka itu sudah dibayar oleh atasannya. Nah, di sini misalnya seperti pemalsuan nama atau asal, umur, dan alamat dengan maksud untuk mengelabui petugas tuh kan. Di sini juga disebutkan untuk mengelabui tugas. Data-data yang tidak benar dapat membuat Anda menjadi orang yang tidak dikenali dan tidak mendapatkan pertolongan dengan segera apabila sesuatu menimpa diri Anda. Nah, jadi ketika data kita salah atau kitanya tidak teliti, apabila suatu saat kita sudah berada di negeri orang, kita mendapatkan masalah, kebanyakan sih masalah itu dialami oleh para TKW, oleh pekerja rumah tangga, seperti pelecehan, fitnah, salah paham, kadang sihir juga terlibat, karena orang sini itu terlalu sensitif. Jadi bagi teman-teman ataupun saudara-saudara ataupun kakak-kakak yang belum berangkat, atau khususnya ini untuk calon pekerja migran Indonesia, apabila kalian pasporan dan sesudah pasporan, kalian harus teliti benar atau tidak data kalian sesuai dengan KTP asal yang awal mula maksudnya sama atau tidak dengan data yang tercatat di pemerintahan terdekat di kampung ataupun di desa.
kalau misalnya ada sesuatu yang ganjil dengan data paspor Anda, dengan KTP asal yang tertera di desa, kalian seharusnya jangan memaksakan untuk berangkatlah, karena itu akan fatal, berbahaya untuk keselamatan Anda dan untuk keberlangsungan keberadaan Anda di luar negeri. Kenapa saya tadi sebutkan bahwa permasalahan itu sering ditemui atau sering dialami oleh kebanyakan pekerja rumah tangga seperti ibu-ibu ataupun babysitter, karena di situ tidak banyak orang Saudi itu yang kepincut sama orang-orang Indonesia ataupun sama ibu-ibu Indonesia. Karena ketika si majikan perempuannya itu cemburuan, otomatis kalau majikan yang lakinya baik, nah di situ akan menjadi fitnah, akan menjadi prasangka buruk si madam perempuannya itu atau majikan perempuannya itu. Nah di sini kita harus bisa menjaga jarak ataupun jadi interaksi dengan majikan laki-laki itu harus kita hati-hati. Jangan sampai terjadi seperti yang tadi yang saya bilang, yaitu kesalahpahaman antara pekerja dan majikannya. Jangan sampai itu terjadi, karena di situ akan menjadi fitnah. Tidak banyak permasalahan-permasalahan, kasus-kasus yang didapati seperti kekerasan, yang mungkin bisa jadi awal mulanya itu dari situ. Jadi sikap majikan perempuan kepada kita itu judes ataupun sering marah-marah, padahal kalau kita belum tahu, emang orang Saudi itu bicaranya seperti itu. Tapi kalau ketika benar-benar orang Saudi marah itu, ya dengan fisik seperti itu. Nah selanjutnya, data-data yang tidak benar dapat membuat Anda menjadi orang yang tidak dikenali dan tidak mendapatkan pertolongan. Ya kalau kita tidak punya data ataupun data kita tidak tercatat di pemerintahan, bagaimana kita mau dikenali oleh petugas kalau datanya tidak ada? Seperti itu. Karena data itu merupakan nyawa kita. Sumber keselamatan kita. Jadi kalau misalnya kita kehilangan sesuatu, apabila datanya tercatat, ya pasti diakui oleh pemerintah dan kita akan segera mendapatkan pertolongan dengan cepat. Banyak yang kabur berdasarkan dengan beberapa alasan, yaitu majikannya keras, gajinya tidak dibayar. Banyak seperti itu, kasus-kasus seperti itu, karena kebanyakan migran-migran Indonesia itu tidak teliti awal mulanya dan kurang kurang memperhatikan ketika dalam arahan sesudah itu, sebelum terbang itu, yang namanya itu PAP, yang mana PAP itulah sumber pengarahan. Jadi pendidikan singkat lah untuk sumber pengetahuan kita. Nah mungkin untuk materi kali ini kita bahas dulu di halaman nomor 1, yaitu resmi dan benar di negeri orang. Cukup sekian dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini. Semoga bermanfaat dan lebih berkembang lagi. Terima kasih.